What's going on everybody, welcome back to my YouTube channel, me Steven KW teman-teman. Yes, gimana kabarnya Kops? Ya kan, pastinya baik-baik aja, masih happy, tenang, slow ya kan, santai ya kan. Dan kita akan membahas sebuah match hari ini, sebuah match preview. Ini adalah laga derby, another derby day ya kan. Dalam kurun waktu satu minggu gitu kan, kurang dari satu minggu kita akan menghadapi dua derby. Yang satu sudah kita kalahkan, sudah kita ratakan, dua Manchester ya kan. Kali ini kita akan memainkan derby Merseyside teman-teman ya kan. Derby sekota Liverpool versus Everton akan bermain di Anfield Stadium ya kan, tempat paling angker di Inggris teman-teman. Masih gua bilang tempat paling angker di Inggris, lebih angker dari rumah hantu yang ada di Conjuring ya kan. Gak ada tim yang bisa keluar dengan menang kecuali Benfica bisa 3-3 kemarin ya kan. Jarang banget tim bisa menang di sini. Bukan gak pernah menang, tapi jarang banget tim bisa menang di sini. Tidak seperti Old Trafford tentunya ya kan. Apalagi Goodison Park. Oh my god. Tapi sebelum kesana ya, gue mau ngebahas sedikit dari apa yang gue tulis di pin komen, di kolom komentar di pertandingan kemarin, reviewan lawan MU. Di sana gue tulis MU sama dengan isi titik-titik di sebelah ya guys. Gue tulis kayak gitu kan. Ada beberapa fans yang cukup oke lah ya, komen-komennya ya. Seperti Rahmat Dedi bilang MU layak main di Liga BRI. Ya Allah, main di Liga BRI, Liga 1 ya kan. Itu lawan Bali United aja dibantai kayaknya tuh MU kalau kayak kemarin ya kan. Imagine being us ya kan. Amiral Erlangga dia komen imagine being us. Bayangkan menjadi kita, menjadi Liverpool ya kan. Itu punya dua arti guys. Bayangkan menjadi kita yang tidak pernah juara selama 30 tahun. Dan sekarang lu sudah OTW udah 10 tahun ya kan. Dari 30 tahunnya kita, dia udah sepertiganya. Udah 10 tahun gak pernah juara Liga Inggris. Mamam tuh anjing ya kan. Lu bayangin. Atau yang satunya lagi, imagine being us. Bayangkan menjadi kita saat ini, dimana kita juara Piala Carabao Cup, kita ada di final FA Cup, kita ada di semifinal Champions League, dan kita 1 poin tertinggal dari pemuncak klasmen, dimana artinya musim ini masih belum berakhir dan akan makin seru sampai akhir musim untuk Liverpool. Di saat itu MU, para fansnya hanya bisa kayak, kita nggak ngejar apa-apa anjing, cuman spot Liga Champions doang. Ngentit. Kasian ya kan. Imagine being us ya kan. Terus habis itu nih dari apa ya? Habban. Baru kali ini bang gue nonton konten lu yang toxic segitunya. Hahaha. Tapi gue suka banget. Gue harap pas lawan Everton lebih dari ini bang. Wih, thank you bro. Ya kan, gue gak berusaha membuat menjadi toxic atau apa. Tapi yang jelas memang itu gue apa adanya. Apa yang gue rasakan gue sampaikan ya kan di sini. Rivalitas dengan MU menurut gue tuh jauh lebih dalam daripada sama Everton gitu. Karena si Everton tuh tidak pernah bisa selevel kita. Jadi nggak menarik sebenarnya. Tidak terlalu menarik gitu. Tapi bahwa selalu menjadi laga yang akan sengit, yes benar. Tapi tidak pernah semenarik itu dibandingkan melawan MU. Apalagi fansnya MU ya kan, yang selalu koar-koar gitu kan. Karena di Indonesia kayak nggak ada fansnya Everton. Gue bingung kalau ada fansnya Everton. Apa? Orang waktu gue pergi ke Goodison Park yang di Liverpoolnya aja gitu kan. Kalau lu nonton di video Liverpool trip gue, lu bisa lihat di playlist ada. Supir gue tuh orang fans Everton. Waktu gue mau tur stadion Goodison Park, gue dibawa ke Goodison Park. Gue mau tur stadion Goodison Park, markasnya Everton. Supir gue yang fansnya Everton, dia bilang, kayaknya lu mendingan gak usah buang-buang duit deh ke tur stadion, karena nggak ada banyak yang bisa dilihat di sana. Itu fansnya sendiri bilang kayak gitu, lu bayangin. Beda banget sama Anfield ya kan. Terus habis itu satu lagi ya, Muhammad Inas Nabikah ya kan. MU sama dengan level permainan PES ataupun FIFA di bawah amatir, ya Allah. Lu kalau main FIFA atau PES ya, lu ada level tuh kan kayak susah gampang gitu kan. Nah, amatir tuh udah paling bawah nih. Kalau dia di bawahnya lagi ya kan, orang yang amatir aja yang paling bawah, lu nggak bisa main loh. Lu nggak bisa main game sepak bola. Lu main itu, lu pasti menang karena lawannya di setting goblok banget. Apalagi kalau di bawahnya itu. Jadi memang sebuah statement yang cukup mengenaskan kalau fans MU membacanya ya kan. Dan beberapa hari ini kalau lihat gue di postingan Instagram, gue bully-bullyin fans MU tuh luar biasa menyenangkan. Tidak ada yang berani balas, ya kan. Hanya bisa hahaha anjing gitu doang, nggak bisa balas men. Kembali sekarang kita akan membahas match Liverpool lawan Everton. Anyway, kalau lu mau komen-komen ya, gue suka bacain komen-komen dan pasti gue baca semuanya. Memang tidak selalu gue balas, tapi kebanyakan gue balas juga. Jadi lu boleh drop di kolom komen komentar-komentar yang asik-asik gitu kan.
yang lucu-lucu lah ya, yang seru-seru gitu ya. Liverpool versus Everton ya kan, di pertemuan pertama di musim ini di Goodison Park, di markasnya Everton, kita ngebantai mereka 4-1 teman-teman. Tidak jauh berbeda dengan pertandingan melawan MU di mana kita menang 5-0 di kandang mereka. Ini juga kita bantai 4-1. Gue masih inget banget golnya Henderson, golnya solorannya Mohamed Salah, terus habis itu golnya Diogo Jota. Itu semuanya keren-keren. Pokoknya kemenangan 4-1 tuh kemenangan yang mantap banget gitu. Apalagi dibuka dengan golnya Henderson dengan selebrasinya nepuk lambangnya Liverpool, tuh luar biasa sekali. Terus habis itu menghadapi laga di Anfield Stadium, ya sebenarnya nggak usah terlalu banyak ngomong karena ekspektasinya jelas adalah menang gitu kan. Cuman yang menarik justru adalah kalau biasanya mungkin di pertandingan-pertandingan sebelumnya gitu kan, melawan Everton itu jadi kayak Liverpoolnya agenda tertentu, punya agenda karena selalu kebanyakan title race gitu beberapa tahun terakhir. Adalah yang diperjuangkan gitu. Kalau Everton ini nggak ada masalahnya. Biasanya nggak ada, jadi kayak gregetnya kurang ngelawan tim yang nggak tahu apa yang mau diperjuangkan gitu. Selain ya kayaknya harus menang deh derby gitu, soalnya kan ya derby gitu. Itu aja alasannya, cuma itu doang Everton tuh. Nggak ada alasan lain karena kenapa mereka harus menang gitu. Tapi musim ini Everton punya alasan kenapa mereka harus menang. Karena mereka kalau nggak menang, mereka semakin dekat ke zona degradasi, men. Dan setelah sekian lama, akan sangat mengejutkan kalau melihat Everton, ya kan, tim sekota bermain di Liga Championship, ya kan. Akan sangat lucu gitu maksudnya kan. Selama ini bermain di top flight, akhirnya mereka harus terjun bebas. Padahal di dalam sana skuadnya cukup lumayan menurut gua, apalagi ketambahan Dele Alli, ketambahan Donny van de Beek gitu kan. Ya gua nggak tahu sih, memang umur dan mungkin style bermain dan segala macam. Frank Lampard nih parah jadi pelatih. Emang udah nggak tahu, udah gua parah gitu. Atau Everton emang parah gitu. Nggak jauh sama MU, bahkan lebih parah ya. Everton zona degradasi, fight for relegation itu aneh banget tuh, jarang terjadi. Tapi musim ini mereka bertarung karena mereka hanya satu strip di atas zona degradasi gitu, dimana sangat memungkinkan untuk dikejar sama Burnley gitu. Jadi wah tuh luar biasa banget kalau sampai Everton terdegradasi. Makanya mereka akan fight mati-matian menang di laga ini, at least mendapatkan poin di laga ini. Dan ketika Liverpool imbang aja itu akan menjadi blunder tersendiri untuk Liverpool, yang mana Liverpool juga punya agenda untuk tetap nempel City gitu, karena harapannya Manchester City akan terpleset, sedangkan kita bisa menyapu bersih dan melihat gimana Manchester City terpleset kayak gitu maksud gua. Tapi ya kayak kemarin aja contohnya City lawan Brighton, dimana kita semua kan udah berharap, apalagi Lallana udah ngasih kode-kode gitu kalau gue akan membantu tim lama gue dan kita akan berusaha menang juga untuk Brighton juga. Tapi ternyata turns out ya kan dihajar 3-0 ya kan, bermain di Etihad Stadium. Babak pertama gue nonton Brighton udah bagus 0-0, itu udah pede kan gue, mantep nih bisa nih kayaknya kan. Dihajar 3-0, habis kebobolan pertama langsung hancur tuh tembok pertahanan ya kan, dihajar 3-0 sama City. Artinya Liverpool harus menang, karena kalau Liverpool nggak menang, kita juga nggak tahu City kayak gimana. Akan jadi sangat sulit buat kita untuk tetap bisa berada di title race dan akan bikin City grogi kayak gitu. Jadi menurut gue penting banget untuk Liverpool menang di laga ini, selain cuman karena laga derby, jadi ada gengsi yang dipertaruhkan di sana. Dan menurut gue ya, sejelek-jeleknya tim, lu boleh jelek lawan tim manapun gitu. Maksudnya di liga kayak contoh Everton dah, lu boleh goblok lawan tim apapun gitu. Tapi ketika lu bermain derby, biasanya tuh akan berbeda. Biasanya akan beda karena biasanya akan menunjukkan fighting spirit yang berbeda. Ada gengsi di sana yang dipertaruhkan. Jadi menurut gua akan lucu aja kalau sampai Everton kayak main di MU kemarin gitu, yang bahkan Gary Neville sendiri ngomong ini tim gak punya spirit gitu. Gak punya spirit, bukan salah pelatihnya, bukan salah siapa-siapa, nih pemainnya sendiri yang gak punya spirit untuk ya mau menang gitu, at least fight gitu. Jadi kalau Everton gak fight, gue bingung sendiri sih kayak gitu menurut gue. Dari squad Liverpool ya, kita lihat dari squad Liverpool semuanya baik-baik saja. Gue nih sebenarnya beberapa hari terakhir ini gue bingung kan, ini Minamino kemana? Kayaknya main gak jelek-jelek amat, setiap kali dimainin gitu, cuman kok gak pernah ada apa cedera. Tadi gue lihat tim trainingnya, kalau lu juga udah nonton gitu kan, ternyata dia baik-baik aja men, dia latihan gitu. Oxlade-Chamberlain juga latihan gitu. Ada Rhys Williams di sana masihan. Jadi sesimpel di Fokori juga ada ya, sorry gue batuk. Ada beberapa pemain yang bahkan di saat mereka fit sekalipun, mereka nggak bisa masuk ke dalam benchnya Liverpool. Jangan ngomong starting 11, benchnya Liverpool gitu. Jadi sebegitu ketatnya, segitu tingginya kualitas yang ditekankan sama Klopp untuk lu bisa masuk ke starting line up. That's why menjelang akhir musim ini semua pemain fit kecuali Bobby Firmino yang di tim training pun tidak ada gitu kan.
dibilang Klopp bilang di press conference dia ada sakit di bagian nggak tahu di mananya, tapi juga nggak bilang cederanya apa, cuman dia bilang it's painful gitu. Jadi dia masih ngerasa kesakitan gitu. Masih ada 2 hari lagi dari press conference itu dia bilang kan baru main minggu, jadi mungkin masih bisa ada harapan. Tapi gua rasa nggak mungkin main sih. Apalagi tanpa Firmino pun kita masih punya 4 striker yang mana kalau Firmino absen bahkan kita bisa masukin Minamino atau Divock Origi di sana bahkan gitu kan. Jadi atau slotnya misalkan diambil sama Harvey Elliott misalkan. Jadi segalanya masih memungkinkan terjadi sih. Maksudnya Liverpool nggak terlalu goyang-goyang banget. Keren menurut gua karena Liverpool di menjelang paruh akhir musim ini gitu kan, udah April, liga kelar di Mei gitu hampir semuanya. Liverpool fresh banget, hanya kehilangan Bobby Firmino saja yang juga nggak buruk-buruk amat, yang mungkin setelah pertandingan melawan Everton udah bisa main lagi gitu. Jadi menurut gua rotasinya dari Klopp bagus banget musim ini. Ya seperti yang gue bilang di awal, kalau lo ngikutin gue udah lama, gue rasa Klopp musim ini bener-bener tahu apa yang mau dilakuin sama dia. Dia belajar banget dari musim lalu, dan gue rasa harusnya Everton gak menjadi kesulitan buat Liverpool selama mereka bermain at least sama aja kayak pertandingan melawan Man United, which is tuh bagus banget permainannya. Levelnya disamain aja tuh, menurut gue Everton harusnya lewat dengan ya snap of finger gitu, bisa lewat. Bukan meremehkan ya, tapi menurut gue dengan levelnya Liverpool harusnya kita bisa tanpa kesulitan mengalahkan Everton, kecuali 1-2 hal terjadi, gol cepet, penaltian, atau nggak tahu ya maksudnya, atau laga berjalan cukup kasar gitu, apalagi di derby gitu kan, Liverpool kepancing sehingga skenarionya buyar semua gitu. Tapi kayaknya harusnya enggak sih. Liverpool tuh sekarang ini semakin kesini udah hampir 5-6 tahun dipegang Klopp, sangat dewasa sekali menghadapi derby, menghadapi pertandingan-pertandingan yang penting kayak ini semifinal lah, ini final, ini apa, tuh sangat dewasa menghadapi itu. Jadi gue nggak terlalu khawatir dengan Liverpool sebenarnya untuk menghadapi derby seperti ini. Untuk dari segi emosional gitu kan, gimana mereka kontrol emosi mereka, gue cukup yakin Liverpool cukup dewasa untuk bisa handle itu gitu. Karena ketika Liverpool ketika Liverpool dewasa dalam menghadapi itu, kita bisa menampilkan permainan terbaik kita. Apalagi Salah udah bikin gol lagi, Mane bikin gol, Luis Diaz luar biasa, Diego Jota selalu menjadi pembeda. Di lini tengah makin bagus, Thiago makin nyetel. Nah, Naby Keita juga ya makin oke lah ya. Dan di lini belakang Ibo Konate bisa jadi pelapisnya Joel Matip kalau misalkan lagi jelek. Costa Tsimikas selalu ada tuh, si Beler ya kan. Trent seems to be fine, jadi nggak perlu mainin Joe Gomez yang mana gue nggak suka dia. Alisson Becker ya kan, luar biasa sekali. Our captain Jordan Henderson selalu memberikan leadershipnya. Fabinho selalu ada, si Octopus ya kan, luar biasa. Jadi menurut gue nggak akan banyak sih starting line up yang diganti, tapi justru kalaupun ada mungkin Liverpool Klopp akan memberikan kesempatan kayak macam Harvey Elliott gitu, tuh bagus banget juga. Gua penasaran kalau dia main kayak gimana misalkan. Terus habis itu ya mungkin Naby Keita dikasih kesempatan main gitu, tapi menurut gua kalau di laga sepenting ini Henderson harusnya turun sih menurut gua. Ya jadi James Milner, Harvey Elliott, Oxlade-Chamberlain, Divock Origi, Costa Tsimikas, Ibo Konate, Gallagher, itu adalah pemain-pemain yang menurut gue pasti akan masuk di bench kayak gitu. Curtis Jones mungkin akan diberikan kesempatan kalau kita udah udah unggul cukup jauh. Jadi ya akan menjadi laga yang cukup menarik untuk disaksikan, karena gimana pun ini derby gitu kan. Kalau sepengalaman gue waktu gue di Liverpool, waktu gue pergi ke Liverpool gitu kan, kota Liverpool tuh kota yang menarik gitu, karena lu bisa duduk sampingan dan maksudnya lu bisa jalan slow dimanapun gitu dengan pendukung Everton, dengan pendukung Liverpool gitu kan. Mereka pede-pede aja pakai bajunya. Cuman yang lucu adalah di sekitarnya Liverpool tuh merah semua gitu, dan memang cenderung kota Liverpool itu ya kan namanya Liverpool kotanya gitu. Jadi Everton tuh kayak agak minoritas di sana sebenarnya, walaupun Everton tuh sebenarnya lebih lama secara klub gitu kan. Karena ada Goodison Park tuh cuma satu blok gitu, satu gang dan satu blok itu biru semua. Sisanya tuh kayak ya udah kota biasa, terus sekitaran Anfield tuh merah semua. Tapi memang kayak lebih banyak pendukung Liverpool gitu. Jadi menurut gua akan selalu menjadi laga yang menarik lah, derby sekota gitu, kayak misalkan derby Jawa Timur, Persebaya lawan Arema gitu kan, atau derby Jawa Barat, Jakarta lawan Persib, yang gitu-gitu lah, itu menarik gitu. Ya sih, gue expect ini akan menjadi laga yang menarik dan kita akan menang gitu kan, kita akan menang definitely. Berapa skornya ya gue expect kita bisa clean sheet aja udah bagus lah ya. Clean sheet di kandang itu akan sangat bagus untuk goal difference, karena kita hanya berbeda 1 poin dengan Man City kayak gitu.
Karena selalu ada skenario-nya kayak Liverpool imbang dan Man City kalah tuh akan sama poinnya, terus akan ditentukan dengan goal difference. Yang sekarang kita unggul, jadi lebih berharap lagi kalau kita bisa memperbesar gap. Jadi ketika shit happen kita bisa tetap unggul secara goal difference kayak gitu menurut gua. Gua nggak mau toxic banget sih, bukan nggak mau ya, karena ya ini apa ya, live Everton man. Everton bukan kelas kita gitu, maksudnya untuk ditoksikin gitu menurut gua. Gua nggak sebenci itu sama Everton karena dia nggak pernah benar-benar ngeganggu kita gitu kan, nggak pernah merasakan impactnya langsung dengan fansnya juga di sini. Jadi kayak no, it's just a big no gitu. Dia selalu imagine being us itu setiap musim, bahkan kalau MU mungkin 10 tahun terakhir, Everton dari dulu sampai sekarang imagine being us terus. That they will never be us gitu. Kasian. Jadi gitu aja mungkin sementara dari gua ya. Jadi kita akan melihat, mungkin akan lebih seru lagi setelah matchnya. Kita akan melihat gimana jalannya match. Gue berharap laga yang intens, laga yang panas, laga yang agresif seperti layaknya derby the old time, seperti kalau kita nonton derby zaman dulu gitu kan. Gak kayak sekarang derbynya menurut gua lembek-lembek gitu, karena mungkin pemainnya nggak punya rasa ketidaksenangan dengan tim lawan, apalagi derby. Mereka sangat profesional, mereka cuman kayak ya ini gue nggak punya rasa benci, gue juga nggak tahu kotanya, cuman ya gue suka Liverpool, cuman gue nggak benci sama lu gitu aja bedanya gitu. Kalau dulu kan kayak zamannya Stevie G, Carragher tuh kayak punya rasa nggak sukanya sendiri gitu, maksud gue Jordan Riise kayak gitu. Jadi agak berbeda sih, derby sekarang nggak bisa sepanas dulu. Gue berharap derby yang panas gitu, kayak El Clasico zaman dulu. Kita pengen lihat yang kayak gitu, gimana Sergio Ramos sebenci itu, Gerard Pique, Puyol kayak gitu kan. Gue berharap derby yang kayak gitu men, yang panas gitu, yang kayak Inter Milan, AC Milan gitu. Tapi derby zaman sekarang agak kurang menurut gue. Cuman sekedar another game, another important game, 3 points kayak ya udah sih, cuman gitu doang. Jadi agak kurang seru. Tapi yang jelas mudah-mudahan Liverpool menang pastinya, dan kita bisa ketemu lagi di video review dengan penuh senyuman pastinya ya. Jadi gitu aja sementara dari gue. Terima kasih teman-teman yang udah menonton video ini sampai akhir. Yuk tolong dibantu di support channel ini biar bisa menuju menuju 1000 subscriber di akhir musim nanti teman-teman ya. Gue berharap banget sih supaya channel ini bisa lebih berkembang lagi, kita bisa bawa Liverpool lebih menarik lagi secara berita-berita gitu ya. Terima kasih teman-teman. Sampai ketemu di video selanjutnya. Gue Steven KW. I love you all. Stay safe, stay healthy. Bye-bye.